You'll never find a story in a fairy tale. But she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan membahas satu kata ya, yang perlu kita perhatikan saudara, karena ini biasanya jarang untuk diungkapkan, yaitu kata kal ve homer, yang artinya adalah light and heavy, ya, ringan dan berat. Ya, maksudnya apa nih? Berat dan ringan ini saudara. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui pesan ini Tuhan, dan kami mendapatkan sebuah insight dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka terlebih dahulu yuk saudara. Apa maksudnya kal ve homer? Light and heavy ini, ringan dan berat ini. Keluaran 22 ayat 23. Yuk sama-sama. Keluaran pasal 22 ayat 23 sampai 24 ya. Nah, ini lihat saudara. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sebab istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Wow, maksudnya apa saudara? Kita lihat dulu ya, Lukas 12. Ya, Injil Lukas pasal ke-12. Biar ini diterangi oleh perjanjian baru. Lukas pasal ke-12 ayat yang ke-27, 28. Nah, ini lihat saudara ya. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal, tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Saudara, ringan dan berat ini adalah sebetulnya sebuah metode atau sebuah cara ya untuk mengajarkan apa? A larger truth, kebenaran yang skupnya lebih besar, by comparing to something similar but less significant. Ya, mengajarkan sebuah konsep pemahaman ya yang lebih besar tapi dengan contoh-contoh yang lebih sederhana, kira-kira begitu. Ya. Jadi sebuah maksud atau sebuah kebenaran yang besar, yang indah itu akan bisa ditangkap melalui perbandingan atau memakai contoh-contoh yang sederhana. Kira-kira demikian saudara. Artinya dari ringan dan berat ini. Dan ini adalah konsep atau prinsip ya, prinsip berkhotbah atau prinsip mengajar ya yang dipakai oleh Yesus hari itu. Bahkan dipakai juga oleh banyak rabi-rabi Yahudi pada saat itu juga. Untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran yang dalam, ya kebenaran firman yang dalam, tetapi memakai kata-kata atau kalimat-kalimat yang sederhana. Supaya apa? Supaya mendengarkan yang umumnya adalah kaum awam itu, saudara, mereka menangkap maksudnya. Dan mereka bisa memahami, mengerti, dan melakukannya. Itu yang lebih penting. Oleh karena itu, dengan konsep, dengan prinsip kal ve homer ini, berat dan ringan ini,
Yesus sering mengajar memakai perumpamaan, bukan? Nah, ini contohnya saudara. Perumpamaan-perumpamaan Yesus, dan beberapa tahun yang lalu, ya 2-3 tahun yang lalu, kita punya program namanya Jesus Parables. Anda masih ingat itu tentunya. Ya, itu membahas mengenai perumpamaan-perumpamaan Yesus yang ada di dalam Injil, dalam keempat Injil itu khususnya, saudara. Ya, nah memakai perumpamaan membuat kebenaran-kebenaran yang dalam, ya membuat kebenaran-kebenaran yang kadang disampaikan dalam sebuah kata-kata yang atau kalimat yang high konteks diubah menjadi low konteks supaya orang-orang bisa mengerti. Itu yang penting. Lihat aja perumpamaan-perumpamaan Yesus. Perumpamaan-perumpamaan Yesus itu memakai contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh kehidupan yang sederhana, ya, yang gak jelimet, orang dengar langsung bisa ngerti. Ya, mengenai kehidupan di dalam kehidupan perdagangan saat itu, ekonomi contohnya saudara. Ya, orang bisa ngerti, bahkan mengenai contoh-contoh hasil bumi waktu itu ada Selasi, Jintan dan semuanya itu diungkapkan oleh Yesus. Ya, contoh-contoh budaya, ya, saat itu diungkap oleh Yesus, dipakai untuk menjelaskan maksud kerajaan Allah. Ya, budaya pernikahan Yahudi dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang akhir zaman. Ya, menjelaskan tentang makna perjamuan kudus. Ya, prosesi-prosesi atau liturgi dari sebuah pernikahan Yahudi. Itu contohnya, saudara. Intinya adalah Yesus simplify. Oke, ini intinya. Tuhan Yesus menyederhanakan apa yang sulit menjadi mudah. Kadangkala hari ini kita ini kebalikannya. Kita menyulitkan apa yang mudah. Apa yang seharusnya mudah, kita tambah sulit, persulit. Biar kelihatannya lebih pintar, biar kelihatannya lebih berkelas, biar kelihatannya lebih pandai, lebih smart, kelihatan smart. Saya mau ngomong dengan saudara hari ini. Seorang pembicara yang gagal, seorang guru yang gagal, seorang pengkhotbah yang gagal, adalah seorang pembicara, seorang pengkhotbah, seorang guru yang membuat orang-orang mendengarnya tidak mengerti. Itu gagal namanya. Tidak peduli sepintar, sepandai apapun Anda. Justru kalau Anda hari ini merasa diri Anda pintar atau pandai, belajar dari Yesus. Simplify all things. Sederhanakan. Yesus menyederhanakan apa yang sulit menjadi mudah. Kok kita kebalik? Apa yang mudah tambah kita persulit. Jangan dong. Yang penting bagaimana orang yang mendengar itu mengerti. Tidak semua orang punya background pendidikan sepertimu, bukan? Harus punya hati. Kalau engkau terus-terusan seperti itu, artinya saudara sebetulnya sedang mengajar berkhotbah dengan kesombongan. Engkau hanya ingin menunjukkan kehebatanmu, kelihayanmu, kepintaranmu, kepandaianmu saja. Jangan seperti itu gagal namanya. Tujuan kita adalah untuk apa? Membuat orang mengerti, memahami, lalu melakukan. Maka dari itu setiap pengajar, pengkhotbah, pembicara harus simplify all things. Harus menyederhanakan pesan-pesannya. Apa yang rumit, itu hanya ada di meja belajarmu. Ketika engkau menyampaikan kepada publik, pakailah bahasa yang low konteks. Pakailah bahasa-bahasa yang ringan sehari-hari. Yang penting maksudnya tercapai supaya dapat dilakukan. Buat apa firman Allah diajarkan kalau yang mendengarkan tidak mengerti dan tidak melakukan? Buat apa saudara? Simplify all things supaya yang mendengar bisa gampang memahami dan gampang untuk melakukannya. Amin saudara. Ya. Nah, jadi Calve Homer, light and heavy adalah sebuah teknik di dalam kita mengajar atau kita berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman. Ya, pakai penyederhanaan. Simplify all things. Saya ajak saudara untuk membaca beberapa ayat ini. Lukas pasal ke-18. Oke, buka sama-sama Injil Lukas pasal ke-18 ayat pertama. Apa maksudnya nih saudara? Nah, ini perumpamaan nih. Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Ini perumpamaannya tentang hakim yang tidak benar.
Ya. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu maksudnya Yesus. Langsung dituliskan ayat pertama, Yesus punya maksud supaya mengajarkan orang-orang kalau doa itu tidak dengan jemu-jemu, artinya apa? Continually, terus menerus kalau doa itu. Jangan pernah menyerah, jangan gampang menyerah. Kalau engkau berdoa terus doakan, terus doakan, terus doakan. Tidak ada tanda-tandanya, nggak apa-apa, terus doakan terus. Pasti ada mujizat terjadi. Tapi Yesus pakai apa? Perumpamaan. Orang bisa mengerti. Oh, maksudnya Yesus itu adalah mengajarkan kita supaya kalau doa itu nggak jemu-jemu. Ya, Anda bisa baca sendiri perumpamaannya. Saudara, ada hakim, ya kan, ada seorang janda yang menuntut penghakiman yang adil. Ya, jandanya terus merengek-rengek terus. Akhirnya hakimnya pun mengabulkan permintaan janda ini. Orang-orang yang mendengar pada waktu itu ngerti, oh, kenapa? Karena mereka melihat itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam contoh kehidupan mereka sehari-hari. Ya kan, saudara? Nah, itu loh. Ya, jadi mari kita belajar seperti Yesus. Simplify all things. Kalau hari ini kita terus seorang pengajar atau pembicara, simplify all things. Jangan merumitkan apa yang mudah. Justru apa yang rumit, kita harus urai, permudah supaya yang mendengar bisa mengerti dan memahami. Amin, Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, kiranya kami semuanya boleh menjadi orang-orang yang bisa mempermudah segala sesuatu, tidak tambah merumitkan segala sesuatu. Yang penting adalah firman-Mu dimengerti dan dapat dilakukan oleh banyak orang. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami terus belajar, supaya kami terus karuniai Tuhan hikmat untuk kami bisa mengubah apa yang sulit menjadi mudah, supaya orang lain diberkati, orang lain boleh belajar banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya hari ini kita menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat firman Allah, supaya kita bisa memudahkan apa yang rumit, supaya firman Tuhan dipahami, dimengerti dan dilakukan oleh banyak orang yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, saudara. From this water, drink from this water, and you will never